Baik, kepada kelompok penyaji, silakan dilanjut, Ge. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kisi-kisi, rubrik, dan instrumen afektif, kognitif, dan psikomotorik di kelas tinggi. Melanjutkan dari yang kemarin sudah disampaikan dari Pak Agung, beliau sudah menyampaikan pada kelas bawah. Kelompok kami ada saya sendiri, Esti Retaningrum, kemudian Ibu Endang Yuliani. Baik, Bapak Ibu langsung saja. Sebagai seorang guru, kita berkewajiban mendidik dan memberikan pengalaman belajar terhadap murid di sekolah. Pengalaman belajar tidak dapat lepas dari proses evaluasi dan penilaian yang mengukur sejauh mana keberhasilan pengalaman belajar yang diperoleh murid. Dalam penilaian, guru memerlukan alat evaluasi atau instrumen penilaian. Instrumen penilaian perlu dipersiapkan oleh guru dengan sebaik-baiknya agar apa yang akan diukur nanti sesuai dengan alat ukurnya, sehingga ketercapaian pengalaman belajar murid dapat terukur dan guru dapat memberikan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian tersebut. Pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu pedoman yang memuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan disusun dalam sebuah teks. Di dalam konteks penilaian hasil belajar, kisi-kisi disusun berdasarkan silabus setiap mata pelajaran. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Syarat kisi-kisi yang baik. Kisi-kisi yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Kemudian yang kedua, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Kemudian komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Mengacu pada materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumusan indikator, dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang sudah ditetapkan. Sudah diulang itu ya. Selanjutnya, manfaat kisi-kisi di sini sebagai panduan dalam menyusun soal, kemudian pembuat soal dapat menyusun soal sesuai dengan tujuan tes, dan pembuat soal yang berbeda itu akan dapat menyusun soal dengan relatif sama dengan yang pada kisi-kisinya. Jadi kalau mau dibuat oleh beberapa orang pun nanti soalnya ya sama karena sudah ada kisi-kisinya. Relatif sama, maaf. Lanjut, di sini ada komponen kisi-kisi, identitas, jenis sekolah, kelas, mata pelajaran, muatan pelajaran, tema, alokasi waktu, jumlah soal, tahun pelajaran. Kemudian matriksnya nanti ada nomor, kompetensi dasar, materi, indikator soal, nomor soal, level kognitif, dan bentuk soal. Nah, ini Bapak Ibu adalah format kisi-kisi soal. Di sini ada identitasnya, jenis sekolah, mata pelajaran, dan lain-lain. Ini adalah identitas. Kemudian ada nomor, kompetensi dasar, materi, indikator soal, nomor soal, level kognitif, dan bentuk soal. Ini adalah matriksnya. Nah, ini diagram penjabaran kompetensi menjadi indikator. Dari ini adalah kompetensi dasar, kemudian materi, indikator soal, baru dibuat soal. Nah, pada gambar ini ada garis-garis merah ini. Yang garis merah ini menunjukkan kesesuaian indikator soal dengan materi yang hendak diukur yang mengacu pada kompetensi dasar. Kemudian garis berwarna biru ini menunjukkan alur penulisan soal. Kemudian garis hitam ini saling terhubung Bapak Ibu, ini menunjukkan adanya kesesuaian soal dengan indikator soal materi dan kompetensi dasar. Jadi semuanya ini harus saling sesuai. Kemudian penjelasan masing-masing bagiannya, KD ini merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari mata pelajaran tertentu. Kemudian materi, bahan ajar yang harus dikuasai berdasarkan KD. Kemudian indikator, ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk dalam membuat soal. Kemudian level kognitifnya ada level 1-3. Kemudian bentuk soalnya ada pilihan ganda, isian, dan uraian. Analisis level kognitif. Level kognitif di sini ada level 1, 2, 3. Yang pertama, level 1 ini tingkat kemampuan yang rendah yang meliputi pengetahuan dan pemahaman. Kemudian level 2, tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang meliputi penerapan. Dan level 3 ini tingkat kemampuan tinggi yang meliputi penalaran, antara lain analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini tidak asing lagi Bapak Ibu, ini adalah kata kerja operasional pengetahuan C1 hingga C6. Kemudian level kognitif.
Di sini level kognitif pengetahuan dan pemahaman, ini karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural, kemudian aplikasi pada level kognitif aplikasi menggunakan pengetahuan Apa Mbak Esti terbentar ya Pak? Nggak ada suaranya, Mbak Esti. Saya sambung saja nggih. Nanti biar Mbak Esti yang menyusun. Oh ya sudah. Ya Bu, monggo mungkin Bu Endang bisa disambung dulu Bu. Baik Bapak Ibu, saya tulisan soal bisa yang lanjut. Ya. yang kemarin sudah diberikan contoh Pak Dimas dan Pak Suharjo juga. Masih yang tadi Pak, yang kisi-kisi penulisan Pak. Ya, ini ada satu kolom. Ya, ada nomor, kompetensi dasar, materi pokok, indikator soal. Ya, di sini sudah ditekankan. Ya, ini ada indikator soal, level, kemudian bentuk soal dan nomor soal. Ada contohnya di sini. Di KD 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dari kompetensi dasar ini, materi pokoknya adalah sistem pencernaan. Kemudian, di indikatornya, ini kenapa disajikan tulisan berwarna merah di sana, disajikan data dulu. Nah, ini merupakan stimulus bagi anak-anak. Peserta didik dapat menganalisis. Menganalisis ini merupakan kata kerja operasional, operasional data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Kemudian ini termasuk di level kognitif level 3 dengan bentuk soal pilihan ganda. Nomor soalnya nomor 1. Next, Pak. Nah, ini adalah kartu soal yang minggu kemarin Bu Endang sudah menjelaskan ini juga ya Bu ya. Sebelum membuat soal itu sebenarnya ada kartu soal. Nah, ini adalah salah satu contoh kartu soal untuk soal pilihan ganda dan soal uraian. Next, Pak. Ini yang masih kosongan, kita akan lihat bagaimana cara pengisiannya. Ini adalah salah satu contoh kartu soal untuk pilihan ganda. Di sana tercantum mata pelajaran apa yang akan kita buat soal. Di sini ada contohnya IPA dengan kompetensi dasar menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan materi sistem pencernaan dan indikator ini seperti yang tadi di awal kisi-kisi, disajikan data dulu berupa stimulusnya ini berupa data. Jadi datanya di sini ada data nomor zat makanan, kemudian sebelum dikunyah itu beratnya sekian, kemudian di dalam lambung menjadi sekian, itu adalah stimulusnya. Peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. KKO-nya menganalisis dengan materi proses pencernaan. Nah, soalnya disajikan soal di bawahnya, diletakkan di bawahnya. Berikut ini data komposisi zat makanan sebelum dikunyah dan ketika sudah di dalam lambung. Nanti anak-anak diminta untuk menyaksikan tabel yang sudah ditampilkan. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan data proses pencernaan makanan yang tepat adalah titik-titik. Nah, di sana ada pilihan A, B, C, D yang berwarna merah ini adalah jawabannya. Next, Pak. Oh iya.
Nah, selanjutnya adalah contoh kisi-kisi di level 1, level 2, dan level 3 untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk kompetensi yang diuji, memahami pengetahuan tentang daur hidup hewan. Dengan materi daur hidup hewan, level kognitifnya L1. Di sana indikatornya disajikan sebuah gambar urutan daur hidup salah satu hewan, namun ada salah satu gambar urutan yang hilang. Nah, di sini nanti siswa diminta menentukan gambar yang tepat untuk melengkapi urutan daur hewan tersebut. Ini berupa pilihan ganda untuk nomor soal 5. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk kompetensi mengaplikasikan pengetahuan tentang daur hidup hewan dengan materi yang sama, tapi sudah di level kognitif yang kedua. Indikator soalnya, siswa akan disajikan potongan gambar dari daur hidup hewan seperti katak mungkin, kupu-kupu atau nyamuk atau yang lainnya. Kemudian masing-masing potongan gambar itu diberi nomor secara acak. Selanjutnya siswa diminta menentukan urutan daur hidup yang benar berdasarkan potongan-potongan gambar tersebut. Ini masih bentuk soal pilihan ganda. Kemudian untuk kompetensi yang lainnya, menggunakan nalar berkaitan dengan hubungan antara daur hidup atau perkembangbiakan dengan pelestarian makhluk hidup. Maaf. Materi masih sama, level kognitif sudah naik ke level 3. Dengan indikator, siswa disajikan sebuah ilustrasi terkait daur hidup atau perkembangbiakan hewan. Nanti peserta diminta menjelaskan tentang pentingnya memahami daur hidup hewan bagi pelestarian makhluk hidup. Ini nanti bentuk soalnya berupa uraian. Next, Pak. Nah, untuk penilaian sikap di sini ada 2, yaitu penilaian sikap spiritual yang akan diamati itu biasanya dalam menerima, yang KI1 menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianut. Sementara sikap yang kedua adalah sikap sosial, yaitu KI2, yang diamati mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, maupun dengan negara. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi tes prestasi belajar untuk mata pelajaran IPA. Ini masih seperti yang tadi sebelum dibuat kartu soal itu. Dengan kompetensi 3.5, ya, lewati aja ya. Ya. Kayaknya sama, Pak. Boleh di next saja. Nah, ini adalah contohnya tadi yang setelah di kisi-kisi yang level tadi ya. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun berikut. Jadi ini stimulusnya. Anak-anak disajikan data seperti ini, gambar. Silanglah huruf B jika pernyataan di bawah ini benar. Dan silanglah huruf S bila salah. Jadi anak ini mencari mana yang benar, mana yang salah. Kalau benar ya kalau biasanya bukan silang, biasanya melingkari, tapi ya enggak apa-apa, nanti tergantung kita yang mau membuat soal. Nah, ini kuncinya sudah disertakan sekalian. Kemudian, contoh soal yang kedua, berdasarkan rantai makanan di atas, sawi dan bu berperan sebagai titik-titik. Nah, ini anak sudah mulai berpikir ini, ada sawi dan bunga sepatu, letaknya di sana. Sebagai apa? Nah, ini soal isian. Jawabannya hanya singkat, produsen. Next, Pak. Ini masih ada lagi, contoh lagi. Manakah makhluk hidup yang merupakan konsumen puncak? Jelaskan alasanmu. Kemudian yang B, jelaskan akibat yang terjadi apabila populasi belalang banyak yang mati sampai mengalami kepunahan. Nah, ini berarti anak sudah mulai menguraikan, berpendapat. Kira-kira apa yang terjadi kalau ini ada satu yang tidak ada di sana, di rantai makanan itu. Ini jawabannya sudah disertakan. Next. Nah, itu tadi kisi-kisi.
selanjutnya kita masuk ke rubrik. Beberapa pengertian rubrik, ini langsung kesimpulannya saja ya Pak ya. Next Pak. Iya. Oh ini belum disimpulkan. Ya, jadi intinya maaf ada iklan ini Ibu-Ibu Arisan. Nah, rubrik itu dibuat tujuannya adalah merupakan penilaian dari siswa yang diharapkan jelas siswa itu bisa memahami penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Jadi ini penilaian yang dibuat oleh guru yang biasanya diisi oleh anak atau guru mengamati siswa di dalam pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya adalah macam-macam rubrik. Ini kemarin juga sudah dibahas, tapi sekilas selalu saja kita mengulang kembali, mengingat ada rubrik holistik. Holistik di sini adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Jadi untuk menilai keseluruhan. Next, Pak. Yang kedua, ada rubrik analitik. Adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Jadi ada rentang skornya. Next. Yang ketiga ada rubrik skala persepsi, yaitu pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Jadi tinggal mengisikan angkanya. Nah, manfaat dari rubrik itu diantaranya yaitu sebagai penilaian objektif, konsisten, dan berkriteria jelas. Yang kedua, memberikan informasi tentang bobot penilaian. Yang ketiga, siswa dapat mengukur pencapaian dengan rubrik. Yang keempat, siswa mendapat feedback yang cepat dan tepat. Yang kelima, sebagai instrumen refleksi pembelajaran. Dan yang keenam, sebagai pedoman penilaian. Fungsi dari rubrik itu yaitu menjelaskan deskripsi tugas, memberikan informasi bobot penilaian, siswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat, penilaian lebih objektif dan konsisten, peserta didik menjadi pembelajar aktif, peserta didik memperoleh konten knowledge dan procedural knowledge, peserta didik dapat menilai kinerja kelompoknya sendiri, baik pendidik maupun peserta didik, memperoleh alat refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung, dan sebagai alat atau pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja mahasiswa. Next. Langkah-langkah pengembangan rubrik. Yang pertama, menentukan konsep dulu. Kemudian merumuskan atau mendefinisikan urutan konsep atau keterampilan yang akan di-asesmen. Kemudian menentukan konsep atau keterampilan yang terpenting dalam tugas, menentukan skala yang akan di-asesmen, mendeskripsikan kinerja, kemudian melakukan uji coba dengan membandingkan kinerja atau hasil kerja, kemudian berdasarkan hasil penilaian tadi, dilakukan deskripsi kinerja. Yang berikutnya memikirkan kembali skala yang digunakan serta merevisi skala yang digunakan. Mbak Esti sudah kembali belum ya Bu? Sudah Ibu? Sudah. Oh iya, Mbak Esti boleh. Nanti kasihan yang lain bosan mendengar saya. Iya. Baik, kami lanjutkan pengertian ranah penilaian kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi.
Di sini taksonomi Bloom, pengertian dan klasifikasi dari taksonomi tujuan kognitif. Ada pengetahuan, kemudian pemahaman. Ini menerjemahkan, kemarin sudah dibahas sama Pak Dimas ya, kita mengulangi saja. Penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian pengertian ranah penilaian afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Dan ini adalah taksonomi tujuan afektif oleh Caldwell Bloom dan Maisa tahun 1964 yang terdiri dari pengenalan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalan. Nah, ini karakteristik ranah afektif. 5 karakteristik afektif yang penting yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Yang pertama adalah sikap. Menurut Fishbein dan Eisen, sikap adalah suatu predisposisi kepribadian yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Kemudian minat menurut Ketzel tahun 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk berusaha memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Kemudian yang ketiga adalah konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya. Penilaian konsep diri dapat dilakukan dengan penilaian diri. Kemudian nilai, menurut Rockage tahun 1968, nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan buruk. Kemudian moral, moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip nilai dan keyakinan seseorang. Instrumen minat. Definisi konseptualnya, minat adalah keinginan yang tersusun melalui pengalaman yang mendorong individu ini berusaha mencari objek, melakukan aktivitas, dan keterampilan untuk tujuan memperoleh kepuasan. Kemudian definisi operasionalnya, minat adalah keingintahuan seseorang tentang keadaan suatu objek dan atau melakukan aktivitas tertentu. Kemudian instrumen sikap. Definisi konseptualnya, sikap merupakan kecenderungan merespon secara konsisten, baik menyukai atau tidak menyukai suatu objek. Dan cara yang mudah untuk mengetahui sikap dari peserta didik adalah melalui kuesioner. Kemudian instrumen konsep diri. Instrumen konsep diri ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kemudian dari definisinya ada 2. Konsep diri ini merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri yang menyangkut keunggulan dan kelemahannya. Kalau definisi operasionalnya, konsep diri ini adalah pernyataan tentang kemauan diri sendiri yang terkait dengan suatu hal. Kemudian instrumen nilai. Nilai adalah keyakinan terhadap suatu pendapat, kegiatan, atau objek. Kemudian nilai adalah keyakinan seseorang tentang keadaan suatu objek atau kegiatan. Dan instrumen moral, contoh indikator moral sesuai dengan definisi tersebut adalah, jadi instrumen ini bertujuan untuk mengetahui moral peserta didik. Nah, indikatornya adalah memegang janji, memiliki kepedulian terhadap orang lain, menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas, kemudian memiliki kejujuran. Kemudian pengertian ranah penilaian psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, ranah psikomotor ini ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson tahun 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Nah, ini adalah taksonomi tujuan dari psikomotor dari Harrow. Meliputi peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Kemudian ini adalah tabel psikomotorik menurut Anita Harrow. Sekilas saja Bapak Ibu, di sini ada tingkat gerakan refleks. Uraiannya adalah respon gerakan yang tidak disadari dan dimiliki sejak lahir. Kemudian dasar-dasar gerakan basic fundamental movement ada locomotor movement, non-locomotor movement, manipulative movement, di mana gerakan yang menuntut kepada keterampilan sifatnya yang bersifat kompleks. Kemudian tingkat perceptual ability.
Uraian contohnya adalah kombinasi dan kemampuan kognitif dan gerakan. Ada kinestetis diskriminasi, visual diskriminasi, auditory diskriminasi, pemberian taktil diskriminasi, kemudian koordinasi diskriminasi. Ada koordinasi dengan kognitif gerakan tubuh seseorang, kemudian kemampuan membedakan konsep virtual, meliputi audit. Dari auditory diskriminasi ini meliputi auditory activity, tracking, dan memori. Kemudian kemampuan untuk membedakan dengan sentuhan. Kemudian kalau koordinasi diskriminasi ini koordinasi dengan antara mata, tangan, dan kaki. Kemudian tingkat psychical ability, uraian contohnya adalah kemampuan yang memerlukan untuk mengembangkan gerakan keterampilan tingkat tinggi. Kemudian ketahanan, uraiannya adalah kemampuan untuk melanjutkan aktivitas termasuk ketahanan otak dan denyut jantung. Kemudian kekuatan, ini kemampuan menggunakan otak untuk mengadakan perlawanan. Flexibility, rentangan, gerakan, dan sendi. Kemudian kecerdasan otak ini kemampuan untuk bergerak cepat termasuk kemampuan untuk mengubah arah, memulai atau berhenti, mengurangi waktu tenggang atau reaksi respon tampak dalam kecekatan, dan meningkatkan dexterity atau meningkatkan ketangkasan. Kemudian tingkat skill movement, uraian contohnya gerakan yang memerlukan belajar, misalnya keterampilan dalam menari, olahraga, dan rekreasi. Kemudian simple adaptifnya, setiap adaptasi yang berhubungan dengan dasar gerakan dasar. Dan ini kemarin sudah dibahas juga, kita lewati saja ya Bapak Ibu. Kemudian pengukuran ranah penilaian psikomotor. Menurut Rian tahun 1980 menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui pengamatan langsung, kemudian sesudah mengikuti pembelajaran, dan beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Bagaimana tes untuk mengukur ranah psikomotorik? Tes untuk mengukur ranah psikomotorik ini adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, berupa tes paper and pencil, kemudian tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Kemudian pengertian instrumen. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data, dapat berupa tes atau non-tes. Tes atau penilaian merupakan alat ukur pengumpulan data yang mendorong peserta memberikan penampilan maksimal. Sedangkan instrumen non-tes merupakan alat ukur yang mendorong peserta didik untuk memberikan penampilan tipikal, yaitu melaporkan keadaan dirinya dengan memberikan respon secara jujur sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Dan ini adalah jenis-jenis instrumen penilaian, ada non-tes dan instrumen kelompok tes. Ada dari non-tesnya ada skala sikap, skala penilaian, pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sebagainya. Kemudian dari instrumen kelompok tes ada tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes bakat, dan tes kemampuan akademik. Tes sebagai instrumen penilaian di sini adalah tes tertulis. Klasifikasi bentuk soalnya ada pilihan jawaban tersedia dan pilihan jawaban tidak tersedia. Pilihan jawaban tersedia nanti berwujud pilihan ganda dan menjodohkan, dan pilihan jawaban tidak tersedia ini nanti berupa isian, jawaban singkat, kemudian uraian. Nah, uraian sendiri nanti terdiri dari dua bagian, yaitu uraian objektif dan uraian non-objektif. Kemudian pengertian dari bentuk soal pilihan ganda, ini adalah soal yang jawabannya itu dapat dipilih dari pilihan jawaban yang disediakan. Kemudian soal menjodohkan, soal yang terdiri dari dua pernyataan berupa soal stimulus pada lajur kiri dan jawaban respon pada lajur kanan, dan siswa nanti diminta menjodohkan atau memasangkan antara pernyataan pada lajur kiri dan kanan. Kemudian soal isian yang memerlukan jawaban singkat berupa kata, frase, angka, atau simbol. Kemudian jawaban singkat adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase. Jadi ini secara langsung dengan ucapan. Kemudian soal uraian, soal yang jawabannya itu menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan-gagasannya dalam bentuk uraian tertulis. Soal pilihan ganda memiliki keunggulan, diantaranya adalah mengukur berbagai jenjang kognitif, penskorannya itu lebih mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan materi pembelajaran yang luas. Kemudian bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau yang sifatnya massal. Tapi juga memiliki keterbatasan, diantaranya memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Kemudian sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Kemudian terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Kemudian soal menjodohkan memiliki keunggulan relatif mudah dalam perumusan butir soal, ringkas dan ekonomis dari segi rumusan butir soal dan cara memberikan jawaban, kemudian penskorannya mudah, cepat, dan objektif. Keterbatasannya cenderung mengukur kemampuan mengingat, kemudian kemungkinan menebak dengan benar relatif tinggi.
dan tidak semua materi atau konsep dapat dibuatkan soalnya. Kemudian soal isian atau jawaban singkat. Di sini memiliki keunggulan diantaranya adalah mencakup lingkup materi yang banyak, penskorannya mudah, cepat, objektif, kemudian mudah menyusunnya, dan keterbatasannya adalah cenderung mengukur kemampuan mengingat atau simple recall. Kemudian soal uraian, keunggulannya adalah dapat mengukur kemampuan siswa dalam hal menyajikan jawaban terurai, mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan pendapatnya dengan kata-kata sendiri. Kemudian keterbatasannya, jumlah materi yang ditanyakan terbatas, kemudian waktu memeriksa jawaban siswa cukup lama. Dan penskorannya subjektif, khususnya pada soal non-objektif. Nah, ini kaidah penulisan soal pilihan ganda. Bisa dilanjutkan, Ibu Endang? Baiklah, saya Mbak lanjutkan. Esti, Oh iya, aku terlena dengan suaramu. Bapak dan Ibu saya lanjutkan, nggih. Tapi maaf kalau nanti suaranya tidak selembut suaranya Mbak Esti. Ya, kaidah penulisan soal pilihan ganda itu berupa materi, konstruksi, dan bahasa. Kaidah penulisan soal untuk soal pilihan ganda, di mana materinya itu harus sesuai dengan indikator. Materi pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materinya. Kemudian yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Next, Mbak. Konstruksi maksudnya adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Next, Mbak. Selanjutnya, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Jadi hindari itu. Selanjutnya, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Lanjut, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Dan terakhir, butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Next. Nah, untuk bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Ini bahasa sehari-hari anak-anak itu, hindari itu. Lanjut, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Next. Berikut ini penjelasan instrumen penilaian non-tes. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, 3 angket, keempat daftar cek, kelima studi kasus, dan keenam portofolio. Nah, kita lihat di sini ada banyak sekali rubrik penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Kita bisa lihat satu persatu. Ini ada satu contoh pengisian penilaian sikap KI 1. Maaf Bapak Ibu, ini perjalanannya lama. Nah, harus melalui beberapa area ini. Bagaimana Mbak Esti?
Belum terlihat ya? Belum, masih yang tadi itu. Atau di share screen kan yang itu saja, yang buatnya saja, Mbak. Udah share juga ini? Apa diulang ya? Ah, ah. Tapi belum nampak. Yang lain, Bapak Ibu yang lain, pripun nggih? Kalau hyperlinknya keluar dari PPT tidak bisa sepertinya. Masih di PPT, Pak. Seperti itu. Mana saja Kayaknya kalau Mbak Esti? Atau kalau apa beralih ke Screen aja ya, di share screen dari ah. nya ya. Dari Word-nya saja. Baik, ya siap. Saya stop dulu. Sebentar. Ya, siap. Sebenarnya hampir sama seperti yang kelompok kemarin, kelompoknya Bapak Soeharjo dan Pak Dimas. Ya, hanya yang membedakan kalau kemarin itu kelasnya kelas bawah, sekarang kita kelas atau kelas tinggi. Ya, Pak. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Ya, Ya, Ya. sudah Mbak. Nah, ini adalah salah satu contoh cara pengisian jurnal sikap untuk KI 1. Ada identitasnya, nama sekolah, kelas semester, tahun pelajaran. Kemudian di sana ada kolom nomor, kolom waktu pelaksanaan pengambilan ini ya, jurnal, penilaian sikapnya. Kemudian ada nama peserta didik, catatan perilaku di sana. Misalkan di sini pada tanggal ini 21 Juli tahun 2020, ini si Aurora itu di sana kita tuliskan si Aurora itu mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah. Nah, di sini kita bisa menuliskan di butir sikap bahwa sikap yang muncul adalah ketaatan ibadah. Nah, di sini bersikap yang muncul adalah berperilaku syukur. Seterusnya ini ke bawah. Jadi setiap saat kita bisa mengisikan ini nggih, mengisikan penilaian sikap ini. Nah, untuk sikapnya yang muncul juga beragam. Jadi setiap saat itu guru kalau menurut ini harus standby ya, harus pasang mata, pasang telinga, melakukan pengamatan kepada anak-anak. Ini berlanjut terus sampai jika kita menemukan satu kejadian yang di situ ada nilai sikapnya yang muncul, maka kita bisa menuliskannya di sana. Oke, bisa lanjut, Mbak? Ya. Itu untuk contoh pengisian sikap KI 1. Apakah sudah Selanjutnya kita akan melihat contoh pengisian, sudah ini. Contoh pengisian penilaian sikap di KI 2. Ini hampir sama nggih. Ada kolom identitas di sana. Oh, maaf. Tidak apa-apa, Mbak. Sudah sore itu keluar masuk itu biasa. Ini yang KI 1 ya? Aduh. Iya. Atau mau minum dulu Mbak Esti? Boleh loh. Sudah. Boleh nggih Bapak Ibu? Ya, diizin minum dulu boleh nggih? Ya. Tahan Bapak Ibu, tahan. Ini ada indikator penilaian sikap KI 2. Contohnya masih sama. Ini masih si Aurora dan si Lukito. Pada tanggal 21 Juli ini tahunnya sudah tahun lama. Nanti bisa diperbarui nggih. Tapi isiannya tidak boleh sama dengan ini, harus sesuai dengan kenyataan yang ditemukan. Nah, si Aurora di sini kita bikin catatan. Si Aurora itu menemukan uang di lingkungan sekolah dan menyerahkannya kepada guru kelas. Nah, ini penilaian sikap muncul. Maka sikap yang muncul adalah sikap jujur. Dia menyerahkan uang yang ia temukan. Betul digembol ya. Nah, untuk Lukito, dia mengakui belum menyelesaikan tugas karena tertidur. Bu Endang, gitu kan? Saya gagal fokus dengan foto Bu Endang. Yang si Lukito
mengakui belum menyelesaikan tugas karena tertidur, dia jujur loh, bagus, kita acungi jempol, dia berani ngomong jujur. Tapi kalau dia jujur ya kita sebagai guru jangan kok terus langsung dibentak-bentak, diseneni, itu kan kasihan, jadi nanti jujurnya jadi hilang. Di tanggal 22 kita temukan Aurora lagi. Nah, nanti kalau misalkan ganti orang bagaimana, bisa tidak? Ya bisa, kita sesuaikan yang muncul di sana sikapnya, bersikap dari siapa. Tidak harus Aurora dan Luwito, ini hanya contoh. Nah, ini dia terlambat datang ke sekolah. Nah, maka sikapnya yang muncul adalah sikap disiplin. Datang dari awal itu juga ditulis. Berarti tugas kita seperti wartawan ya, mengamati, menuliskan itu. Nah, ini adalah hanya salah satu contoh. Maka kita sebagai seorang guru apakah harus saklek seperti ini? Tidak. Jadi kita bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut, ini adalah contoh pengisian instrumen penilaian diri peserta didik. Ini diisi oleh siswa masing-masing. Jadi nama siswa ini nanti diisi anak-anak sendiri, kelasnya berapa, semester ini kelasnya 1. Ini dulu tahun 2016, sekarang sudah kelas atas ini ya. Terus di sana ada isian, ada nomor, ada pernyataan, dan dia disuruh menyintang ya atau tidak. Contohnya ini sudah isiannya sudah banyak. Saya berani mengakui kesalahan saya menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Jadi anak dilatih untuk jujur mengisikan sesuai dengan keadaannya. Lanjutnya adalah contoh pengisian instrumen penilaian antar teman. Jadi menilai temannya. Misalkan ini si Lukito, masih Lukito ya namanya, ini baru yang trending Lukito. Lukito diminta untuk menilai si Aurora pada kelas ini semester sekian, waktu penilaiannya tanggalnya itu dilampirkan. Kemudian di sana ada pernyataan, tinggal mengisikan iya atau tidak. Teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jadi di dalam pembelajaran nanti si Lukito itu dia akan melihat terus ke arah Aurora. Nah, ini kalau bisa jangan, ya kalau anak sudah besar kan, sudah mungkin kalau beda jenis, lawan jenis itu kan suka poyok-poyokan gitu ya, ya kita berikan ke yang teman yang sama saja lah, yang laki-laki ke laki-laki, perempuan itu. Endang, Kemudian diminta ya Mbak. mohon maaf ini kita kemarin memasukkannya yang kelas 1 ya. Mohon Nggak maaf apa-apa, Bapak Ibu. ini kan sudah naik ke kelas Iya. atas ini, sudah SMP nih. Nggak apa-apa ya Mbak. Ya. Mbak, Mohon tenang maaf Bapak saja, Ibu. tidak apa-apa. Iya. Next Mbak. Tidak ada apa untuk penilaian sikap ini kan sama dipakai untuk kelas atas, kelas bawah sama. Yang membedakan mungkin yang lebih ke pengetahuannya itu ya, sama keterampilan. Oke, Pak Esti. Ya, di sini ada contoh sikap pada KI 1. Sebenarnya sudah dari Pak Dimas kemarin juga sudah sama Pak Arjo ya. Sikap KI 1 ketaatan beribadah, berperilaku syukur, jujur, ini indikatornya banyak sekali di sana. Nanti bisa kita munculkan di penilaian sikap. Ya. Kayaknya sudah banyak sekali ya Mbak ya contoh-contohnya. Kita masuk ke slide yang ditunggu-tunggu saja. Oh ini yang tadi ya? Ini ya, langsung ke sudah PPT tadi ya? saja Mbak. Langsung ke PPT saja. Ini yang sudah ditunggu teman-teman. Baik. Apakah share saya sudah terlihat? Belum Mbak, baru dirimu yang terlihat di situ. Oh, baik, sebentar. Ternyata belum share-nya tadi. Diulang ya Bu ya, mohon maaf. Dimaafkan Mbak.
langsung ke yang akhir kok Mbak. Sebentar Mbak, ini laptop saya tiba-tiba padam. Oh iya. Tak aja. Baik, Sebentar. sudah bisa sampai slide berapa tadi ya? Oh sudah. Mm-mm. Sudah terakhir kita menuju Slide-nya sudah selesai. puncak ini. Ini dibuka nggak ini yang penilaian Ya, antar menuju teman, antar diri nggak ya? Sudah. Sudah itu sudah. Sudah, baik. Demikian gimana Bu Endang? Ya, kita simpulkan dulu ya Mbak ya. Baik, Ibu simpulkan. Ya, sebelum kita tutup, nanti apa yang sudah kita panjang dan lebarkan nanti biar bisa ditangkap teman-teman. Ya, kesimpulannya Bapak dan Ibu, presentasi dari kelompok kami di sini adalah bahwa intinya dalam proses belajar mengajar, melakukan penilaian itu sangatlah penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selain itu, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran serta penilaian hasil belajar oleh pemerintah tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan dalam menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Nah, penilaian sendiri itu meliputi ranah penilaian sikap, penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. Nah, mungkin demikianlah tadi pemaparan dari kami kelompok 14. Ada banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Nanti mohon bisa berbagi dengan teman-teman semua biar materi kita lebih mantap lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lupa. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas presentasi materi hari ini. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin masih ada yang kurang paham atau sedikit penasaran lebih lanjut lagi dengan materi yang tadi, dipersilahkan. Kami buka sesi pertama untuk 3 penanya. Monggo, silahkan Bapak Ibu. Tadi pemaparannya sangat jelas ya, tapi siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Kayaknya nggak harus bertanya juga ya Bu Endang ya. Boleh Ya. sharing juga ya Bu ya. Boleh mungkin, Siapa tahu nanti. ya mungkin Itu boleh sudah sharing perangkat penilaiannya di Zoom ini, nanti kita bisa sama-sama melihat apakah sudah sesuai atau belum dengan kaidah, atau mungkin nanti bisa menyajikan soalnya, apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan soal, kis-kisnya pun seperti itu. Oh, monggo ini ada Bu Mufidah dan Pak Agung. Silakan kepada Bu Mufidah terlebih dahulu, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Endang. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Bu, terdengar dengan jelas. terdengar Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Di sini sedikit saya ingin bertanya mengenai penilaian sikap sosial. Jadi tadi itu kan sudah ada dicontohkan tentang penilaian sikap sosialnya itu yang ada rubriknya yang pengamatan langsung kayaknya ya, yang ada tanggal pelaksanaan atau yang munculnya sikap yang dilakukan oleh siswa. Tadi ada si Aurora ini bersikap jujur. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Bu. Misalnya ini kan si Aurora ini pada tanggal 21 itu melakukan sikap yang jujur. Pada tanggal 22 melakukan sikap yang jujur juga. Tapi pada tanggal 23 ia tidak jujur. Nah, kira-kira nilai rapor yang dikasih masuk nanti itu yang nilainya seperti apa? Apakah yang jujur, yang kedua kali jujur, atau yang satu kali tidak jujur itu yang di belakang diambil? Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Iya. Mufidah. Bagaimana kelompok penyaji? Apakah pertanyaannya bisa dipahami, nggih? Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencantumkan ke nilai sikap sosial tersebut tadi, yang tentang jujur itu, apakah yang 2 kali atau yang cuma 1 kali, atau seperti apa? Bisa ditangkap nggih ya kelompok penyaji? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bu Mufidah. Mau langsung dijawab atau sekalian kita tampung dulu ya Bu ya? Baik Bu, Kita tampung dulu Bu. Oke, sekarang baik, monggo silakan Pak Agung untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan dalam pembuatan rubrik, pembuatan soal itu, kalau ingin mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, itu lebih efektif yang mana antara pilihan ganda, isian singkat dengan uraian. Kira-kira mana yang kira-kira lebih bisa mengena dan guru jadi tahu, oh ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi dan ini masih belum. Itu saja, terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan dari Pak Agung tadi adalah kira-kira dari ketiga bentuk soal atau uraian, kira-kira mana yang lebih condong atau yang lebih efektif untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Begitu ya Pak Agung ya? Oke. Bisa ditangkap ya kelompok penyaji? Bisa Bu. Oke. Bisa Bagaimana, Pak. bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan di pertemuan kali ini? Atau sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu yang lain ingin bertanya atau ingin berbagi pengalaman, kalau kelompok penyaji sudah siap dengan jawabannya, monggo dipersilakan untuk menjawab kedua pertanyaan tadi ini. Baik, saya akan mencoba menjawab dari Ya. pertanyaan Ibu Mufidah mengenai penilaian sikap sosial, pengamatan langsung. Tadi misalnya sikap jujur di hari pertama, kemudian jujur lagi di hari kedua, kemudian di hari ketiganya nggak jujur. Nah, yang kita kalau ada seperti ini, kalau di saya sih, saya masuknya biasanya kan yang kayak yang dibilang Bu Endang itu ya, kalau hari ini baik ya kita ikutilah yang muncul hari itu tuh sikap yang seperti apa. Misalkan yang, aduh ini ternyata tidak jujur nih, baru tertulis, berarti kan yang lainnya saya anggap itu jujur. Kemudian ketika dia jujur, kemudian hari ini jujur, ke besoknya tidak jujur, itu kalau saya cenderungnya pakai nanti tetap saya catat, dan itu nanti masuk ke bagian rekap itu ya Bu ya. Kalau kita sebentar saya bisa share screen nanti, biasanya itu pada penilaiannya tuh, misalkan sehari ini dinyatakan jujur, besok tidak jujur, nah kita masih angka satu-satu seperti itu kalau menurut saya. Kalau Bu Endang bagaimana ya? Hari ini ketika jujur, saya berikan Iya. Kalau kita saya sih, kasih angka 1 ya. Mbak Esti, iya. Kalau saya pribadi loh ya, saya pribadi ini cenderungnya begini. Kalau sikap anak yang baik itu muncul, kenapa kita tidak menghargai mereka, usaha mereka untuk memunculkan sikap itu? Kalau nanti misalkan ini nanti anak sudah memunculkan sikap yang baik itu muncul 2 kali, tadi yang ditanyakan Bu Mufidah. Rora itu jujurnya 2 kali, kemudian 1 kali, pernah 1 kali itu tidak jujur. Apa kita harus melabeli dengan rata-rata berarti jujurnya 1,5 itu kan nggak mungkin. Enggak. Nah, kalau saya itu beranggapan ya kita berikan nilai anak yang jujur saja. Kita berikan dengan catatan nanti diberi keterangan jujurnya harus selalu dipertahankan di setiap kondisi apapun. Jadi anak akan merasa bangga. Oh iya, aku berbuat jujur seperti ini. Aku dihargai oleh guru. Kemarin aku berbuat salah, guru tidak marah tapi memaafkan saya. Nah itu akan membuat anak untuk berpikir untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Bu Mufidah. Ya, sedikit Mungkin yang lain boleh menambahkan lagi Bu. menambahkan ya nanti ya. Bu, Iya. Boleh. Silakan, Mbak Esti. tambahkan lagi. Jadi ketika anak itu bersikap jujur, ada baiknya kita sebagai guru itu selalu memberikan apresiasi kepada anak tersebut. Jadi ketika dia jujur, dia merasa senang. Ah, Ibu guru senang ya kalau aku bersifat jujur. Kemudian ketika dia tidak jujur pun, kita jangan langsung memarahi anak tersebut. Justru kita beri penguatan, kita dekati, nak sikap yang seperti ini tidak baik. Biasanya kan bisa bersikap jujur ya, ini kalau ini Mbak udah, misalkan perempuan ya,
ini nggak jujur seperti itu, ya kita berikan penguatan, ini sikapnya itu tidak baik nak, jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Demikian Bu Endang, terima kasih. Bagaimana sebelum ke Bung Fida, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi jawaban dari kelompok presentasi? Boleh ikut nimbrung, Ya. Mbak Endang, Boleh. moderator? Boleh Pak. Boleh, sangat boleh Pak Sunario. Monggo silakan Pak Sunario. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Mufida, yang perlu kita pahami bahwa aspek penilaian, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, itu kan bukan hanya satu sikap. Sikap yang jujur itu berarti yang sosial ya. Mungkin 6 sikap itu yang akan dinilai dalam waktu 1 semester. Nah, kalau hanya hari ini jujur, besok tidak jujur, itu kan baru 1 hari, baru 2 hari. Sedangkan yang akan dideskripsikan ke dalam rapot, itu adalah akumulasi sudah rekap 1 semester. Ya biarlah, enggak apa-apa, hari ini tidak jujur, besok jujur, enggak apa-apa. Nanti direkap dalam 1 semester. 1 semester itu jujur tidak jujurnya berapa, kemudian jujurnya berapa. Nah, kemudian dibandingkan dengan sikap-sikap yang lain. Yang akan dideskripsikan adalah hanya 2 sikap. Yang dideskripsikan hanya 2 sikap. Yaitu 1 sikap yang dia nilainya baiknya itu paling tinggi skornya. 1 lagi diambil yang paling rendah, misalnya jujur. 1 semester kok sampai tidak jujurnya 10. Sedangkan yang lain-lain misalnya disiplin itu kurangnya hanya 7. Kemudian kerjasamanya hanya 5. Nah, berarti yang akan dideskripsikan yang 2 itu saja. 1 yang tertinggi, 1 yang terendah. Yang lain, yang rata-rata itu tidak dideskripsikan. Begitu juga nanti pada KI 3 dan KI 4. Jadi saya kira atas pertanyaan Mbak Mufida, hari ini jujur, besok tidak jujur, tidak apa-apa. Kita tunggu dulu, nanti kita rekap 1 semester. Saya kira itu tambahan ikut nimbrungnya saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunario. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada tambahan? Sudah Bu, kayak itu sudah. Bagaimana Bu Karena Mufida? setiap hari kan kita juga rekap nilai itu ya. Semoga saja Bu Mufida. Ya, baik, terima Bu Mufida. kasih. Iya, terima kasih. Baik, mungkin saya cuma ikut nimbrung juga ya sebagai moderator. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali, jangan lupa membaca panduan penilaian ya. Kan ada yang dulu di-share itu, ada panduan penilaian tentang kurikulum 2013. Di situ sangat lengkap sekali bagaimana kita menilai penilaian sikap, bagaimana kita ke pengetahuan, bagaimana kita keterampilan. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, nanti kita sama-sama buka kembali panduan penilaian itu. Yang saya ingat itu kalau di penilaian sikap, kita itu ambil yang modus. Modus itu adalah atau yang sikap yang paling sering muncul. Jadi misal di daftar nilai itu kan nanti kita akhirnya itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi misalnya misalnya dalam tema 1, di subtema 1 itu jujur misalnya 1 kali, subtema 2 jujur 3 kali. Kemudian di subtema 3 jujur 2 kali. Nah, kita ambil nilai yang sering muncul itu nanti yang di akhir gitu. Jadi jujur itu kita bisa lihat apakah dia masuk ke A, B, atau C. Jadi dari modus. Kalau nilai penilaian sikap, kalau di pengetahuan itu kan ada rumusnya ya. Ada rumusnya kan. Misal 2PH tambah PTS tambah PAS dibagi 4. Kemudian kalau di keterampilan itu biasanya mengambil dari nilai rata-rata terbaik. Itu mohon dikoreksi. Nanti kita sama-sama buka saja Bapak Ibu panduan penilaian kurikulum. Saya kayaknya di laptop yang 1 untuk penjelasan itu. Atau nanti kalau ada nanti di-share di grup. Baik, selanjutnya dari Pak Agung, monggo dipersilahkan kelompok penyaji. Iya, terima kasih mencoba menjawab ya Bu Endang. Nanti Mbak Esti boleh kita duetkan. Agung, jadi bukan bertanya, bila mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi itu lebih efektif pakai yang
mana jenis soal ganda, esai atau uraian. Kalau menurut saya ketiganya itu bisa kita pakai. Jadi kenapa pilihan ganda bisa, kan pilihan ganda tinggal ngeping gitu kan ya. Kalau mungkin kebanyakan kita berpikirnya seperti itu. Kami garing ngeping, kadang kan ngepingnya iso ning ngawur. Apakah itu bisa untuk mengukur tingkat berpikir, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kita lihat kita membuat soal itu, memberikan ke anak itu di keadaan yang bagaimana. Misalkan kalau pilihan ganda itu kita berikan di saat anak kita tatap muka, kita kan bisa mengawasi anak secara langsung. Jadi cara anak mengerjakan, cara proses mencari jawabannya itu kan kita bisa tahu. Jadi bisa untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Begitu juga dengan esai dan uraian. Yang saya pahami kalau untuk berpikir tingkat tinggi itu anak tidak sekali jawab langsung, sekali mikir dengan membaca itu langsung ketemu jawabannya, itu tidak, tapi diarahkan dengan langkah harus bagaimana dulu. Nah, itu menurut saya. Jadi ketiga model soal itu bisa kita pakai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mungkin seperti itu. Mbak Esti boleh nambahin, Mbak Esti? Ya, saya juga sependapat dengan Bu Endang bahwasanya kita untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada anak tidak harus menggunakan soal uraian, tidak harus menggunakan soal isian dan pilihan ganda, ya tidak bisa memilih salah satu, semuanya itu bisa menurut saya. Di kelas 1 pun dari pilihan ganda pun mereka sudah bisa diajarkan untuk berpikir tingkat tinggi. Seperti itu, Bu. Dari misalkan kita membuat soal tentang bilangan-bilangan yang diacak, kemudian salah satu bilangan yang hilang, mereka diminta melengkapi, kemudian di option pilihannya saja itu sudah ada beberapa bilangan, itu mereka saja sudah berpikir beberapa kali untuk mendapatkan hasil dari jawaban yang Bagaimana Pak Agung Santika? Atau dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada tambahan? Atau bagaimana Pak Agung? Sudah mengenakah jawabannya atau masih kurang pas di hati? Berarti pakai pilihan ganda, isian atau uraian pun bisa pasti bisa mengukur kemampuan anak gitu. Ya, terutama yang pikir tingkat tinggi itu. menurut kami Iya. Asal jangan daring loh Pak, ya. Kalau daring itu nggak bisa Bu. Nggak bisa jalan Padahal semuanya. kalau menurut saya pilihan ganda bisa aja pas anak cap cicup ngepasi jawabannya itu yang benar. Padahal dia belum paham untuk berpikir tingkat tinggi kan juga bisa. Jadi dia ada ngawur peluangnya, gitu. itu kekurangannya ya Pak ya. Ya itu termasuk kekurangannya jika kita menggunakan pilihan ganda, itu kekurangannya anak itu bisa saja memilih jawaban di antaranya itu yang benar yang mana, seperti itu. Ya, Hitung memang benih itu ya maksudnya. Ya, cenderungnya memang ya ke uraian ya Bu ya. Tapi semuanya itu bisa Pak Agung. Kalau itu cenderung ke uraian Bu. Betul sekali Pak Agung. Terima kasih. Jadi mungkin Pak Agung saya menyimpulkan dari jawaban dari kelompok penyaji ya. Jadi memang untuk mengukur kemampuan anak berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya kita bisa menggunakan ketiga bentuk ini, baik PG, isian, uraian. Tapi kalau misalnya kecenderungannya kita ingin mengukur secara keseluruhan, yang betul-betul ya, yang betul-betul untuk mengukur kemampuan anak berpikir tingkat tinggi, kalau menurut saya itu adalah soal uraian. Kalau untuk membuat soal yang supaya anak berpikir kritis, ya bisa ketiga bentuknya. Tapi kalau untuk mengukur kemampuan anak berpikir tingkat tinggi, yaitu soal uraian. Karena tadi itu pilihan ganda kan ada keterbatasannya, boleh asal menebak, boleh hitung kancing, boleh cap cip cup. Isian juga kita boleh asal nebak, kan cuma satu kata. Tapi kalau di uraian itu kan boleh lebih dari satu atau indikator soal itu boleh digabungkan. Jadi dari level kognitif pun boleh lebih dari satu. Nah, jadi kalau di uraian itu betul-betul nih, kalau kita ingin melihat siswa kita mana nih anak-anak yang benar-benar bisa berpikir kritis, itu kelihatan di situ. Kan akan berbeda kalau di pilihan ganda itu tergantung keberuntungan, sekali lagi saya bilang seperti itu. Mau anak biasa-biasa saja, mau anak yang cerdas, walaupun bukan daring ya, di tatap muka itu kalau kita ngasih soal pilihan ganda itu faktor keberuntungan. Jadi memang belum bisa mengukur tingkat kemampuan anak berpikir tingkat tinggi yang sebenarnya. Nah, kalau untuk
digunakan supaya anak berpikir, iya. Tapi kalau untuk mengukur kemampuan anak, saya pikir untuk soal pilihan ganda belum bisa dikatakan apa ya, tes yang objektif sekali. Nah, tapi kalau uraian itu memang betul-betul kita bisa mengukur kemampuan anak yang berpikir kritis karena memang jawabannya itu lengkap. Nah, jadi kita bisa membandingkan ya, oh si ini, si ini, si ini. Mungkin kalau dari saya tambahan seperti itu, Pak Gung. Siapa tahu ada sanggahan dari teman-teman yang lain? Atau sudah jelas ya? Ya sudah jelas, Bu. Terima kasih Bu Endang dan Bu Esti. Ya, terima kasih Pak Agung. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Masih ada pertanyaan? Oh iya, baik Bu Yunita, dipersilahkan. Ini kita tidak usah sesi 1, sesi 2 ya, karena memang durasi bertanyanya ini kita langsung saja. Ayo Bu Yunita, monggo dipersilahkan Bu Yunita. Ya, terima kasih atas waktunya. Menyambung pertanyaan dari Pak Agung tadi ya, masih ada hubungannya. Yang saya tanyakan tadi ini hampir sama dengan di slide ke 60 atau 60 berapa gitu ya. Di situ ada kaidah penulisan soal yang nomor 6. Yang konstruksi di situ dituliskan bahwa pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, ini bisa diberikan contoh soalnya itu yang seperti apa? Karena kebetulan saya kan juga ngajar di kelas atas ya, bisa diberikan contoh pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, begitu. Bisa dipahami kelompok penyaji? Bisa, Bu. Iya. Terima kasih. Ya, saya pikir sudah bisa dipahami, nggih. Jadi kita lanjut saja ke Mbak Aprilia ya. Kelompok penyaji, lanjut saja ya. Ya. Monggo Bu Aprilia, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan tadi tentang klasifikasi bentuk soal. Itu kan yang untuk pilihan jawaban tidak tersedia, itu ada bentuk uraian dengan objektif dan non-objektif. Nah, ini untuk uraian objektif ini sendiri bagaimana dan uraian non-objektif ini sendiri bagaimana? Kalau ada juga dengan contohnya. Kemudian, menyambung dari Bu Yunita tadi juga, dalam kaidah penulisan soal pilihan ganda, itu kan ada beberapa yang harus diperhatikan dari materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, untuk kelompok penyaji sendiri, adakah contoh-contoh soal yang mana sekiranya itu sudah benar sesuai dengan kaidah penulisan soal, dan yang belum benar sesuai dengan kaidah penulisan soal, seperti itu. Saya yang masih agak bingung itu untuk yang pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat ganda ini maksudnya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau ada beberapa contoh soal nanti bisa seperti dilihat dari kaidah penulisan soal, contoh soal ini itu benar atau tidak sesuai dengan kaidah yang telah penyaji paparkan tadi. Sekian pertanyaan dari saya. Ya, jadi ada 2 ya kelompok penyaji ya. Pertanyaannya tadi yang pertama mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang apa itu uraian objektif dan apa itu bentuk soal uraian non-objektif beserta contoh-contohnya. Terus kembali lagi tadi tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda mungkin lebih bisa dijelaskan lagi yang poin jangan mengandung negatif ganda itu maksudnya apa? Sekalian mungkin sama beberapa contoh soal mana yang sudah sesuai dengan kaidah penulisan dan mana yang belum. Mungkin seperti itu Bu Aprilia ya? Iya. Ya. Bagaimana kelompok penyaji? Mau didiskusikan terlebih dahulu, monggo ditunggu. Butuh waktu sebentar ya Bu ya? Boleh. Kalau begitu saya yang mewakili untuk minum sebentar ya. Baik, silakan. Bu Endang, izinkan saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Yunita terlebih dahulu. Boleh, Bu Esti, silahkan. Ya. Pokok soal tadi pada presentasi kami di slide 60, jelaskan bahwa pokok soal itu jangan memberi jawaban, mengarah ke jawaban yang benar seperti itu ya Bu Yunita ya? Contohnya seperti ini Bu, misalkan sebentar. Ada soal seperti ini. Majas personifikasi yaitu majas yang mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup
Kemudian kalimat berikut yang menggunakan majas personifikasi adalah titik-titik seperti itu. Jadi kita sudah menjelaskan majas personifikasi itu apa, kemudian kita malah tanya kalimat berikut yang menggunakan majas personifikasi. Jadi siswa itu sudah digiring menuju jawaban yang benar. Kemudian misalkan itu ada ABC-nya, misal apa ya? Nyiur melambai-lambai di tepi pantai. Kemudian jerit B, jeritan anak itu memecahkan telingaku. C, raja hutan akan keluar dari kandangnya. D, mukanya pucat bagai bulan kesiangan. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa menjawab dari pertanyaan ini, udah digiring anak-anak untuk menjawab ke bagian A, option A, nyiur melambai-lambai di tepi pantai, karena ini melambangkan majas personifikasi, yaitu majas yang mengibaratkan udah mati itu seolah-olah hidup. Nyiur kok melambai-lambai seperti itu. Jadi kita hindari ya Bu ya, kalau mau membahas soal jangan digiring. Kemudian ada lagi misalkan apa ya? Misalkan soal lagi kolase. Kolase adalah teknik menempel biji-bijian pada pola kertas misalnya. Yang termasuk bahan alam dalam pembuatan kolase adalah misalkan A, lem, B, kertas, C, biji-bijian. Sedangkan kita di awal tadi sudah menyebutkan biji-bijian pada kolase. Jadi kita sudah menggiring anak itu sudah teringat bahwa kolase itu pola menempelkan biji-bijian pada pola, sehingga pada akhirnya nanti anak itu sudah digiring pada jawaban yang benar. Seperti itu Bu. Demikian penjelasan dari saya Bu Yunita. Mungkin Bu Endang mau menambahkan? Sudah Mbak Esti, kayaknya udah mantap. Saya tak mencoba yang Mbak Hap tadi. Ya. Bagaimana Bu Yunita? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kasih. atas jawabannya. Ya Bu, sama-sama. Berarti mau langsung dilanjut nih Bu Endang jawab pertanyaannya Mbak Prilia ya? Ya, boleh. Ya, monggo Bu. Saya mencoba yang menjawab ini tentang perbedaan uraian, soal uraian yang berbentuk objektif dan non-objektif. Jadi soal uraian itu dibedakan menjadi dua, tadi sudah dijelaskan, ada bentuk objektif dan bentuk non-objektif. Kalau objektif itu ada pilihan-pilihannya. Jadi siswa menjawab itu di sana ada pilihannya. Contohnya di sini dibedakan menjadi 3. Ada bentuk yang ada 2 pilihan jawaban benar dan salah. Maaf, ada 2 ya, benar dan salah. Kemudian ada soal yang menjodohkan. Ini di uraian, tapi anak sudah diminta untuk jawabannya sudah tersedia di sana. Sementara untuk yang non objektif itu anak benar-benar menguraikan apa yang dia tahu. Jadi bentuknya itu uraian. Mungkin seperti itu Mbak Haprilia. Mbak Esti mungkin boleh menambahi. Baik Bu, sebentar ya. Saya izin share screen untuk beberapa contoh soal yang mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Hapril. Sebentar. Saya sedang mencari soalnya di mana. Berikan kami waktu. Apakah share screen saya sudah tampak, Bapak Ibu? Sudah. Oh iya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang berdasarkan kaidah soal pilihan ganda. Yang pertama mungkin nanti akan saya jelaskan, barangkali Bapak Ibu ada yang belum mengerti dengan apa yang saya presentasikan tadi, karena memang hanya saya presentasikan pada awalnya karena ini membutuhkan slide yang sangat banyak. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Misalkan ini soalnya adalah disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini diketahui perseginya ABCD dengan panjang sisinya AB 14. Nah, ditanyakan di soalnya luas daerah lingkaran yang diarsir. Loh, kok tidak sesuai?
Di sini soal tidak sesuai dengan indikator karena yang diminta adalah cara menghitung luas lingkaran. Ya, di sini cara menghitung luas lingkaran bukan menghitung luas daerah lingkaran. Nah, seperti itu, dan contoh soal yang sesuai indikatornya adalah perhatikan gambar berikut. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB 14 cm. Cara menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar adalah, nah, di sini sudah menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar. Yang dihitung bukan perseginya ya. Jadi yang dihitung lingkarannya. Nah, di sini sudah menunjukkan kesesuaian dengan indikatornya, yaitu cara menghitung luas lingkaran, dan di sini yang dihitung juga memang benar-benar lingkarannya. Kemudian untuk pilihan jawaban harus mungkin dan logis dari segi materi. Di sini ada soal yang contohnya kurang baik ya Bapak Ibu. Wakil dari Indonesia yang turut menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah A. Ali Alatas, B. Muhammad Hatta, C. Adam Malik, D. Menteri Dalam Negeri. Dan di sini kuncinya adalah D. Memang betul kuncinya ini sudah benar sesuai ya, tapi ini belum sesuai dengan indikatornya. Karena pilihan jawaban D ini pada soal ini tidak homogen. Maksudnya ini tidak sesuai dengan aturan kaidahnya begitu, Bu. Di sini ABC-nya ini tidak homogen karena dari segi materi ini menyebutkan tokohnya pun tidak logis karena peristiwanya yang pada pilihan A ini terjadi pada tahun 1967. Nah, contoh soal yang baiknya adalah wakil dari Indonesia yang turut menandatangani deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Adam Malik, D. Ali Sastro Amijoyo. Nah, ini sudah homogen ya Bapak Ibu, dan kuncinya adalah C. Adam Malik. Kemudian setiap soal yang kaidah 3, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Dan contohnya adalah contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Panas matahari yang sampai ke bumi, B. Terjadinya angin darat dan angin laut, C. Air yang dimasak di dalam panci lama-kelamaan mendidih. Nah, jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut ada 2 pilihan jawaban, yaitu B dan C. Nah, di sini tidak memenuhi kaidah harus mempunyai satu jawaban yang benar. Di sini ternyata ada 2 jawaban yang benar. Dan contoh soal yang lebih baik adalah contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Panas matahari yang sampai ke bumi, B. Terjadinya angin darat dan angin laut, C. Panci yang menjadi panas akibat adanya api dari kompor, D. Pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Dan ini adalah kuncinya B. Kemudian tadi Bu April yang ditanyakan, yang masih bingung tadi pada bagian apa ya? Karena ini cukup banyak. Apa semuanya disampaikan? Bagaimana Bu April? Yang bernegatif ganda, Bu. Bernegatif ganda. Yang memiliki negatif ganda. Oh, ini. Pokok soal yang tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, contoh soal yang kurang baiknya, Bu, di sini. Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam, kecuali mengubah warna lakmus merah menjadi biru, sulit bersenyawa dengan logam, memiliki pH kurang dari 7, tidak dapat menghindarkan arus listrik. Ini sebenarnya A, B, C ya Bapak Ibu. Ini adalah A, ini B, ini C, ini dan ini D. Dan di sini kuncinya adalah C, memiliki pH kurang dari 7. Mengapa ini tidak sesuai dengan kaidah? Karena ini bersifat negatif ganda. Pokok soal di atas menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda, yaitu menggunakan kata bukan dan kecuali. Nah, di soal ini nih. Ada kata bukan dan ada kecuali, ini merupakan yang dimaksud pernyataan bersifat negatif ganda. Nah, sebaiknya soal ini seperti apa? Nah, ini. Berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah, tampak beda ya Bu ya, di sini tadi berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam, kecuali, sudah dikatakan bukan masih kecuali. Nah, di sini lebih sesuai karena di sini sudah jelas yang ditanyakan adalah berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah A. Mengubah warna lakmus menjadi merah
menjadi merah dan biru. Kemudian B, A mengubah warna lakmus merah menjadi biru. B, sulit bersenyawa dengan logam. C, memiliki pH kurang dari 7. Dan D, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan jawabannya adalah C. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Demikian jawaban dari saya, Bu April. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin saya boleh lihat yang nomor 3 tadi. Oh iya, nomor 3. Ini, Bu? Ya, Ya. ini kan di nomor 3 ini untuk pilihan jawabannya ada 3, nggih. Ada Ya. 1 jawaban yang pilihannya panjang. Atau sebenarnya ini ada 4 jawaban. Oh, ini ada 4 sebenarnya. Iya, maaf. Nah, mungkin saya kurang. Saya juga menanyakan, itu kan sebenarnya untuk membuat pilihan ganda itu adalah yang paling susah. Soal pilihan ganda itu buatnya paling susah. Iya. Dari pengecohnya dan lain sebagainya. Iya. Nah, di sini kan di dalam konstruksinya juga disampaikan bahwa panjang rumusan pilihan jawaban itu harus relatif sama. Nah, untuk kerelatif samaannya ini seperti apa? Mengingat yang di sini kan ada yang 1 yang panjang, 2 yang lebih pendek seperti itu. Mungkin kalau diperbolehkan saya tanya lagi yang itu. Oh iya, di sini kan kalau misalkan ini 3-tiganya pendek seperti itu, Bu. Itu yang tidak boleh karena ada 1 bagian yang panjang dan itu dimungkinkan adalah jawaban yang benar. Tapi ketika ini tadi terdapat 2 bagian jawaban option yang sama panjangnya, ini antara C dan D, ini sebenarnya ada option lagi ya, ini ya tadi ya. Seperti itu, ini dinyatakan ini sudah tidak menghindari dari kaidahnya karena ini tidak dilihat hanya 1 jawaban yang panjang seperti itu. Nah, kalau di ABC-nya nampak ini pendek, B pendek, C panjang, D pendek. Nah, ini seperti ini sudah bisa mengarahkan siswa, jawaban yang panjang inilah yang benar, seperti itu, Bu. Jadi kalau Iya, kita dan hindari di lapangan juga seperti itu, Mbak. Iya, seperti itu. Kita hindari. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Untuk yang panjang pendek memang anak-anak di lapangan itu juga anak-anak sekarang itu juga masih berpikiran seperti itu nih, Bapak. Memang iya, Bu. Jadi masih berpikiran, gue jawabannya gulain arali sing gawa dhewe, sing cedek dhewe, seperti itu. Iya. Pernah disampaikan anak-anak juga. Iya, jadi kita berikan pengecohnya jawaban yang panjang juga gitu. Iya. Iya, iya. Aprilia atau Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Bu Endang, mungkin di forum ini kita itu lebih enak sharing-sharing dengan yang kita alami di lab ya, biar kita itu lebih mantap dalam melakukan penilaian apa yang selama ini kita lakukan. Kalau mungkin kurang banyak itu bisa kita perbaiki lewat forum ini. Kalau begitu Bu, boleh saya share yang tadi melengkapi jawaban Ibu ya, yang tentang uraian objektif dan non-objektif. Boleh nggak Bu ya? Boleh, Bu. Saya ini moderator, sekalian ikut jadi kelompok penyaji aja deh. Nggak apa-apa ya? Boleh sekali, Bu Endang. Terima kasih. Dengan senang hati. Kebetulan karena kemarin ini memang di KKG kami itu membahas tentang materi yang ini nih. Jadi memang baru-baru dapat materi karena memang di KKG kami itu kemarin melakukan kegiatan penyegaran sebelum melakukan meramu soal. Kan kebetulan kami pasnya itu diundur sampai tanggal 20. Harusnya kan tanggal 13 tapi diundur. Jadi kemarin kami itu mengadakan penyegaran di KKG. Mungkin saya bisa berbagi sedikit tentang penyusunan soal uraian yang objektif dan non-objektif. Apakah nampak, Bapak Ibu? Baru on the way, Bu. Masih, oke. Kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi soal yang berbentuk uraian objektif itu menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Artinya memang sudah ada konsep-konsep yang sudah pernah kita ajarkan ke siswa dan itu lebih ke arah materi.
sudah pasti nih materinya. Tapi kalau soal bentuk uraian non-objektif itu menuntut sehimpunan jawaban berupa pengertian atau konsep, tapi menurut pendapat masing-masing peserta didik. Jadi, menurut pendapat kalian begitu. Tapi walaupun menurut pendapatnya peserta didik, tapi harus juga sesuai dengan konsep-konsep yang sudah kita ajarkan. Seperti itu. Mungkin saya bisa ini ya, ada lagi lanjutannya. Pada prinsipnya, perbedaan antara soal bentuk uraian objektif dan non-objektif itu terletak pada kepastian penskorannya. Tapi ini kan nanti sudah mengarah ke penskoran. Saya lanjut saja nih. Bagaimana sih contoh soal objektif dan non-objektif itu? Nah, ini Bapak Ibu, jadi contoh soal yang uraian yang objektif itu seperti ini nih. Setiap wilayah suatu negara memiliki batas-batasnya. Sebutkan letak geografis negara Indonesia. Nah, ini kan sudah pasti nih materinya yang sudah kita ajarkan kan. Dan ini tidak bisa lagi menuntut menurut pendapat siswa karena ini memang sudah ada nih materinya. Sudah pasti gitu jawabannya apa. Nah, ini yang dimaksud dengan uraian yang objektif. Gitu. Nah, ini kunci jawabannya kan. Nah, ini juga bentuk penskorannya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh saja ya, karena bentuk penskoran itu kan tergantung dari kita nih, tergantung berapa, tergantung dari kata kuncinya berapa, atau seperti apa penskoran itu kan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. Kemudian bagaimana soal yang non, oke saya langsung ini aja deh. Yang non objektif itu seperti apa? Nah, yang non objektif itu seperti ini Bapak Ibu. Penduduk desa Sukarame suka membuang sampah seenaknya. Mereka membuang sampah di halaman dan pinggir jalan, bla 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 bla. Berdasarkan teks di atas, apa yang akan terjadi? Nah, ini kan menuntut jawaban dari peserta didik. Artinya menuntut apa ya? Peserta didik ini pendapatnya apa begitu, tapi tetap harus dikaitkan dengan konsep-konsep atau materi yang sudah kita ajarkan. Tetapi kita tanya. Jadi ini bukan yang sudah pasti. Jadi kita tuntut nih dari pendapat peserta didik. Nah, ini seperti ini bentuk penskorannya. Nah, jika menjawab lingkungan tanpa kotor, kan banyak alternatif pilihan jawaban ya. Kalau untuk menurut pendapat itu jangan sampai Bapak Ibu berpengertian seperti ini. Kan kalau menurut pendapat peserta didik itu Bu, terserah dong ya. Peserta didik mau jawab apa itu ya sudah pasti benar. Iya, memang kalau dari segi bahasa, menurut pendapat kalian, apa jawabannya memang, karena menurut pendapat siswa, apapun itu ya benar. Tapi ingat, kita kan sudah pernah memberikan konsep-konsep materi, jadi walaupun itu jawabannya menurut peserta didik, tapi tetap juga kita arahkan ke jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang sesuai dengan kata kunci atau konsep-konsep materi yang sudah pernah kita ajarkan. Nah, contohnya seperti ini kan. Jika menjawab lingkungan tanpa kotor, banyak nyamuk, timbul wabah penyakit, demam, berdarah, ini ada 4. Nah, jika menjawab lingkungan tanpa kotor 1, tapi kalau misalnya nanti jawaban peserta didik kita ngawur, walaupun kan dibunyi soal menurut pendapat peserta didik, tapi kalau enggak nyambung ya tetap kita kasih skor 0, Bapak Ibu. Mungkin itu ya. Terus ada lagi soal yang seperti ini. Ini sih cuma, nah, kalau yang seperti ini kira-kira apa Bapak Ibu? Objektif atau non-objektif? Menurut Bapak Ibu ini apa nih soalnya? Uraian objektif atau non-objektif? Objektif. Objektif. Objektif nggih? Objektif. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Kok saya jadi? Ya karena yang kayak tadi ya, jadi memang sudah ada jawabannya sesuai dengan, nah seperti ini. Ada langkah-langkah pengerjaannya kan. Ini sudah pasti jawabannya gitu. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, kalau yang ini berarti dia bentuk soal uraiannya apa nih? Objektif atau non-objektif? Non-objektif. Objektif ya, nah, karena apa yang akan terjadi gitu. Ini kan menuntut argumen. Ya. Berupa argumen karena menuntut pendapat anak walaupun tetap dikaitkan dengan konsep materi yang sudah kita ajarkan. Mungkin saya lebih mempertajam ke situ sih hasil tadi itu ya. Jadi ini kebetulan kemarin itu kami mengkaji penyegaran lagi sih soal ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sedikit yang bisa saya share. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Itu bisa di-share di grup nggak begitu Bu? Buat melengkapi. Bisa Bu, nanti insya Allah saya share. Baik, terima kasih Bu. Oke. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau di-share lagi pengalamannya misalnya mungkin
pada saat kemarin kita melakukan, ini kemarin di wilayah sana sudah melakukan PAS ya? Sudah. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah selesai, Ingin Bu. membagi. Kalau saya ingin, maksudnya boleh bertanya gitu ya, kira-kira gimana Bapak Ibu caranya kemarin melakukan analisis penilaian mulai dari penyebaran soalnya terus sampai ke kisi-kisi sampai ke bentuk soal. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sampai mendapatkan soal terus sampai nanti ke nilai akhirnya itu seperti apa? Mungkin kita bisa berbagi pengalaman di sini ya. Maksudnya kan tiap daerah itu kadang beda-beda persepsi gitu, tergantung waktu pada saat mengikuti pelatihan itu narasumbernya menyampaikan seperti apa. Kadang pas di lapangan ternyata persepsi itu berbeda-beda antara guru yang satu dengan yang lain, karena mungkin pematerinya waktu itu berbeda juga, jadi pemahaman di lapangan itu kadang memang berbeda. Siapa tahu ada yang ingin berbagi pengalaman tentang pelaksanaan PAS-nya? Kalau bertanya ya ke penyaji, Bu, karena ini forum presentasi ini, Bu Endang. Oh begitu Pak, boleh. Kan tadi katanya boleh diskusi ini. Boleh bagaimana kelompok penyaji, mungkin kelompok penyaji yang boleh sedikit bercerita atau seperti apa? Iya, Bu Endang? bagaimana cara kita menganalisis ya? Ya nanti kita sering-sering bareng lah, nggak harus yang penyaji, karena ya nanti kita nyoba yang menjawab, terus nanti teman-teman silakan sharing juga biar foto orang ada kayak gitu loh. Kayak itu yang disampaikan Bu Endang ini lengkap banget, saya terus membayangkan kok saya kok terlihat masih apa ya, jauh banget gitu ya Bu ya. Kalau biasanya sih di sini ya, di sini begitu ada soal kan sudah dibikin dari dinas itu Bu, udah dikerjakan anak-anak, nah kita tinggal pengerjaan analisisnya saja. Jadi kita koreksi bareng soal mana betul, soal mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Jadi tadi runtutannya kayaknya kalau saya memahami lagi nggih, saya memahami penjelasan itu sudah benar-benar ya Allah benar-benar sempurna itu loh Bu. Nah, Expert ya, Bu itu ya. tipsnya bagaimana itu malah pingin tahu trik-triknya itu loh Bu. Biasanya kita seperti itu, tapi nggak tahu juga untuk teman yang lain. Kalau untuk saya, biasanya kalau soal setelah PAS itu selesai, ada analisis butir soal, kita masukkan ke tabel-tabel itu soal mana yang benar dengan skor-skornya itu. Mungkin seperti itu Bu, teman yang lain boleh sharing. Mbak Esti Jika mungkin juga sama lebih Bu, sama seperti itu. Kan dari dinas sudah ada KD-KD-nya itu ya. Jadi kita analisis menurut KD-nya, kemudian kita masukkan hasilnya pada KD yang sesuai di PTS, PAS, itu kita rekap. Sama. Di kolom-kolom itu kan Bu. Berarti soal yang selama ini untuk PTS dan PAS itu sumbernya dari dinas ya Bu ya, Iya. berarti. Tapi mungkin di dinas pendidikannya mungkin sudah diramu oleh beberapa orang guru mungkin ya yang Betul pilihan sekali. gitu. Iya, di sana ada tim gitu. Kalau ada. di Kabupaten Gondang kemarin itu ada Bu sih, itu sudah membuat beberapa kali itu yang buat nggak dari dinas. Jadi Kabupaten itu punya tim sendiri, tim pembuat soal PTS, PAS seperti itu karena terkendala pandemi kemarin ya Bu, ya kan dinas nggak mau membuat, jadi Kabupaten itu membuat sendiri seperti itu. Dan itu timnya juga memang benar-benar guru-guru di Kabupaten itu seperti itu. Tapi kalaupun misalnya soalnya ada dari dinas ya Bu ya. Iya. Tapi lengkap kan dengan rubrik penskorannya apa segala macam seperti itu supaya memudahkan Bapak Ibu guru untuk Kalau itu menilai. Lengkap Bu, lengkap. Ya. Disertai KD, kemudian indikatornya juga dan pernah disertakan. Kisi-kisinya pun juga pernah dibagikan waktu itu. Penskorannya juga ya Bu ya, terutama untuk Iya, soal uraian. penskorannya ada. Di masing-masing soalnya itu ada. Wah, berarti meringankan Bu pekerjaan guru seperti itu. Cuma mungkin kendalanya kan misalnya materinya mungkin ada yang tidak seragam, mungkin ada yang sudah pernah diajarkan, ada yang belum. Itu mungkin jadi tantangan tersendiri ya. Iya, jadi memang materi harus semuanya sudah tersampaikan saat PAS atau PTS seperti itu. Diharapkan sudah selesai. Jadi siswanya itu nggak kaget ketika mendapatkan materi soal yang ini itu mereka sudah pernah mendengarkan, mereka sudah pernah melakukan seperti itu. Tapi apakah KKG-nya di wilayah Bapak Ibu berjalan atau seperti apa Bapak Ibu? Sementara ini tidak Bu. Aduh. Pandemi ini belum Bu. Tapi Ya enggak lah, KKG berjalan mana enggak jadi KKG nanti. Iya, betul sekali Pak Naryo. Gimana Pak Naryo? Gimana Pak Naryo? Bu Endang kalau boleh tahu Bu Endang itu ngajar
Saya Atau mengajar kelas di berapa ya, SD. Bu? Saya mengajar di SD kelas 5, Bu. Kebetulan kemarin itu kalau di kami itu apa ya, kegiatan KKG-nya juga kan sempat Itu macet mohon maaf, selama negeri pandemi. atau yayasan, Bu? Kenapa, Bu? Negeri atau yayasan? Negeri, Bu, negeri. Oh, negeri. Oh, bisa sari-sari dong, Bu. Siapa tahu kita bisa mengikuti jejaknya. Karena Wajib Ya, Bu Endang moderator kira-kira guru-guru yang di sana, Bu. dibuat soal sendiri atau kewedanan atau tim KKG, Bu? Kalau kemarin itu kami inisiatif untuk membuat soal masing-masing per sekolah, tapi tetap melakukan penyegaran karena jangan sampai ini kan pandemik sudah lama ya, jadi jangan sampai untuk membuat soal itu asal-asalan lagi, bisa saja kan soalnya asal download atau seperti apa. Kami kemarin hasil dari K3S itu mengatakan bahwa jangan membuat soal yang seragam karena di wilayah kami itu kan memang ada beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum nasional, ada juga yang sudah menggunakan kurikulum darurat. Nah, otomatis kan kita nggak bisa menarik garis tengah nih. Misalnya ada 3 sekolah yang kurikulum darurat, terus yang lain kurikulum nasional, terus soalnya sama kan nggak mungkin. Nah, jadi kemarin pertimbangannya itu, oke, bentuk soal seragam. Misalnya kita mau bentuk soal di kelas tinggi, pilihan ganda, isian, uraian. Di kelas 1-2 cuma pilihan ganda dan isian. Tapi mulai dari jumlah soal, itu silahkan dikembalikan ke sekolah masing-masing, karena kan kami beranggapan bahwa seperti tadi, kita mulai dulu nih dari menganalisis ada berapa indikator pembelajaran yang diajarkan. Dari prinsip keadilan penilaian, jika 10 indikator pembelajaran yang sudah diajarkan, minimal 10 juga soal yang harus muncul. Boleh lebih, tapi nggak boleh kurang. Nah, itu prinsip keadilan. Terus, pertimbangannya yang kedua itu tadi ya, dari jumlah soal itu nggak bisa seragam. Kedua, itu tadi, jadi misalnya tiap-tiap sekolah silakan membuat soal masing-masing untuk semester ini. Dan mungkin sampai setahun ke depan sih, karena memang kurikulum itu kan berlakunya setahun ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin seperti itu sih hasilnya. Oh, berarti Jadi kemarin kalau sekolah A sampai 10 KD, sedangkan sekolah B cuma bisa sampai 5 KD, ya sekolah B hanya buat sampai 5 KD gitu. Iya, Oh, berarti, seperti itu Pak. nah, ya itu Karena memang memang kami, benar adil. iya, iyalah, karena kan nggak mungkin ya misalnya kita kemarin soalnya seragam, terus yang membuat soal ini yang menggunakan kurikulum nasional, yang mengerjakan kami yang sudah keadaan darurat, ya sudah pasti nggak nyambung, siswa kami pasti nggak tahu menjawab soal itu, seperti itu. Kemudian juga kan dari indikator pembelajaran. Nah, indikator pembelajaran itu kan yang membuat adalah guru sendiri, Bapak Ibu ya. Kan tidak seragam nih. Kecuali misalnya di KKG-nya itu kita punya silabus yang seragam yang digunakan dari 7 sekolah, misalnya yang satu wilayah itu seragam nih silabusnya. Nah, itu mungkin kita boleh membuat soal yang seragam. Itu pertimbangannya kalau dari kami kemarin seperti itu. Dan memang alhamdulillah intensi kami sebelum pandemik ya, terus ini kemarin diaktifkan kembali karena sudah mulai PTMT terbatas, diadakan penyegaran supaya yang lalu-lalu itu mungkin yang sudah lupa atau yang baru ikut bergabung jadi guru, kan ada juga teman-teman yang baru terangkat jadi guru di 2019 itu bisa mengikuti materi yang sebenarnya. Jadi kemarin kami melakukan penyegaran. Terus narasumbernya itu ya dari kami-kami juga Bapak Ibu. Jadi tidak memanggil narasumber dari kabupaten atau mana. Ya kami-kami ini karena memang kebetulan dari sumber daya juga di tempat kami itu memang ada beberapa yang instruktur sama yang sudah pernah mengikuti pelatihan penulisan soal ke tingkat nasional. Jadi diberdayakan seperti itu. Hanya berbagi ya. Mantap sekali di sana KKG-nya benar-benar jalan ya Bu ya. Ya diupayakan berjalan Bu, karena memang kita sudah baru mulai mengubah sih. Mungkin dari yang lalu-lalu agak mandek, tapi ini kita semangat lagi. Mudah-mudahan KKG-nya bisa jalan. Dan Dinas Pendidikan memang menekankan seperti itu, KKG-nya harus dijalankan lagi. Untuk PTM-nya sudah full belum Bu? PTM kalau di sekolah saya masih kelompok-kelompok Bu, karena memang saya sekolahnya jumlah siswanya banyak. Jadi mungkin masih masuknya kelompok-kelompok. Jadi paling kalau ini setengah daring juga, kan paling masuk cuma 2 jam ya. Jadi masih diimbangi materi-materi daring sih. Tapi ada juga beberapa sekolah yang sudah full, mungkin yang di daerah-daerah pinggir gitu kan, yang tidak terlalu banyak jumlah siswa, mungkin langsung masuk sekalian. Tapi tetap sih kayaknya waktunya juga tidak lama, paling maksimal 3 jam. Oh, iya. Jadi seperti itu. Jadi ya sama-sama belajar ya Bu. Saya malah penasaran nih, pengen tahu pengalaman dari teman-teman yang di Jawa itu seperti apa. Kan kami dari Sulawesi itu kadang bagaimana ya Bu ya, taunya itu kalau teman yang di Jawa pasti
tingkat level pendidikannya itu lebih bagus. Makanya kami ini, saya sama Bu Mufida nih satu wilayah, satu tempat juga, kemudian tetanggaan kami dari Sulawesi Barat. Sebenarnya niatnya juga seperti itu, bergabung di kelas ini tuh pengen tahu sih pengalaman kalau teman-teman yang di Jawa itu seperti apa, model-model mengajarnya, cara-cara ADM pembelajarannya pasti lebih, mungkin agak lebih sedikit di atas daripada kami-kami yang ada di sini, gitu. Tapi keren loh Bu, yakin. Salut. Kayak semua yang di Jawa itu juga apa ya yang bagus-bagus komplit itu kan Jawa sendiri kan kita di Klaten saja, Klaten ada yang Klaten pelosok itu, jadi penerimaannya juga mungkin terhambat. Jujur saya juga masih itu kurang banyak lah, dengan seperti ini jadi tahu. Makasih pokoknya Bu, keren ilmunya, kalau bisa di-sharing di grup itu cocok banget. Sama-sama ya Bu ya, ini kan juga sebenarnya materi ini kan materi yang didapat kemarin dari hasil pelatihan penyusunan soal USBN sih sebenarnya, jadi memang lebih arahnya kemarin ini dan nyambung nih dengan materi yang dibagikan sama Bu Uri. Kalau saya lihat-lihat kemarin Bu Uri bagikan itu kan panduan penulisan soal di 2016, memang itu panduan penulisan soal ujian yang lalu. Nah, jadi memang lebih connect dan nyambung dan lebih lengkap itu yang di 2016, kalau 2017-18 itu sebenarnya sudah tidak terlalu lengkap sih. Itu sebenarnya kalau kita mau mengkaji bagaimana membuat soal itu, wah lama banget Bu. Jadi kita mulai dari penyebaran soalnya dulu, ada berapa jumlah soal pilihan ganda, terus level 1, level 2, level 3 itu presentasinya berapa, perbandingannya kan itu memang saya pakai, lain lagi pakai bobot, lain lagi misalnya level 1 berapa persen, level 2 berapa persen, itu kalau mau dikaji itu lama sebenarnya. Lain lagi pembobotannya, terus setelah itu dianalisis lagi. Terus misalnya yang seperti Bu Uri katakan itu kan mungkin sudah dipahami, misalnya kita tidak boleh nih asal semuanya jawabannya option nanti ABCD-nya A semua, atau lebih banyak A, lebih banyak B. Nah itu kan ada juga cara perhitungannya kan. Nah itu, tapi saya pikir sudah pasti Bapak Ibu sudah biasalah melakukan seperti itu. Nanti option A-nya berapa banyak, option B-nya berapa banyak. Itu sebenarnya sudah ada semua sih di panduan Bapak Ibu, cuma mungkin tidak disegarkan itu saja. Jadi sebenarnya materi ini sebenarnya sudah lama ya, tapi mungkin ya begitulah 2,5 tahun loh pandemik. Jadi kita lebih fokus ke pembelajaran daring, bagaimana membuat video pembelajaran, bagaimana sibuk di classroom masing-masing. jadi kembali ke materi-materi asal itu, mulai dari analisis kalender pendidikan, prota, prosa mungkin bisa saja terlupakan ya, karena mungkin lebih asik bagaimana menyajikan materi itu supaya lebih dipahami. Kendalanya Setiap seperti hari hampir nggak lepas dari membuat video pembelajaran itu sampai capek. Enakan kalau ketemu sama muridnya langsung gitu, Bu. ya sih. Ya kan? Tapi kayaknya kalau saya sekarang lebih ketergantungan sama ini Bu, sama IT, karena enaknya kita pakai Classroom itu kan materi itu bisa diakses sewaktu-waktu ya. Terus misalnya kita meeting itu direkam, tapi kalau kita tatap muka langsung kan misalnya siswa kita butuh penjelasan ulang di rumah kan nggak bisa nih mau direkam ulang. Ya itu sih. Karena di sini kendala sih Bu ya, karena sini kan nggak semua siswa punya HP, nah di situ. Kemudian jaringan mereka nggak begitu bagus kalau kita ajak video konferensi itu. Kemudian dari wali muridnya juga kalau kita sering-sering ngajak Zoom itu banyak yang mengeluh, mereka habis pulsa banyak kan. Kita juga kasihan ya. Nah, hal-hal seperti ini kita bagaimana caranya tetap mengajar, tetap anak bisa belajar, tapi tidak membebankan hal-hal yang lebih memberatkan ke orang tua itu. Janganlah, kasihan mereka udah gantiin kita di rumah ya. Ya sih Bu, betul itu juga tantangannya karena tidak semua siswa kan punya perangkat ya. Saya juga ada sih beberapa siswa juga tidak punya. Jadi tantangannya juga itu. Iya. Jadi bagaimana Pak Agung, ini sudah jam 3 ya? Gimana? Di tempat saya jam 4. Beda ya. Tadi sudah dicatat kan Bu, siapa yang tanya atau rangkuman dari hari ini? Sudah Pak, nanti mau di-share di grup yang itu? Ya, nanti di-share di grup. Kalau videonya mungkin besok baru bisa ngupload karena kan 2 jam lebih seperti itu. Baik. Kita akhiri saja nggih. Iya, Pak. Iya. Monggo moderator sekalian. Oke. Baik Bapak Ibu, karena pertemuan
kita kali ini tidak dihadiri oleh Bu Uri. Mungkin nanti Bu Uri menyimak dari video rekaman. Mungkin kita kita mempercepat nih, jadi kita tutup saja pertemuan kali ini. Semoga pertemuan yang singkat ini memiliki makna, bisa menambah pengetahuan, sharing-sharing lagi, sama-sama berbagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata dan perbuatan. Mudah-mudahan tidak ada yang disengaja ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mbak Endang. Terima kasih Bu Endang, Bu Endang Y. Selamat sore.